apakah yang harus kita lakukan? Khususnya pribadi saya ketika ada seorang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf, dia menulis Rasulullah Muhammad SAW. Saw. Jamaah, kita disuruh bersolawat, bukan ber-SAW. Maka antum, tulisan antum nih, yang ini nih yang pahalanya besar. Ketika SAW nggak dapat pahala. Tapi ketika tulis sallallahu alaihi wasallam, kadang orang Ustaz capek, Ustaz panjang. Itu pahalanya sallallahu alaihi wasallam. Apa saya harus balas melawan atau saya tinggalkan? Mohon penjelasannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang mencela kekasih kita, orang-orang yang menghina nabi kita, orang-orang yang menjelek-jelekkan utusan Allah di muka bumi ini, mereka tidak akan pernah bisa menjelekkan dia, tidak pernah bisa mencela Rasulullah SAW. Karena nama nabi kita adalah Muhammad. Muhammad itu artinya yang terpuji. Bagaimana dia akan menjelek-jelekan seorang yang terpuji? Muhammad kau bilang terpuji dia. Dia terpuji. Maka bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang seperti itu? Kita jelaskan kepada dia. Kau nggak tahu sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kau tahu, kau pasti akan cinta sama dia. Bayangkan, masih ingat dengan kisah Thumamah bin Athal. Thumamah bin Athal ini di penjara. Dia adalah pemimpin orang-orang Najd sana, orang-orang Yamamah. Dia ketangkep, diikat di Masjid Nabawi 3 hari. Diikat di sana. Tiap hari Nabi datang sama dia. Ma indak ya Thumamah. Kau punya apa wahai Thumamah? Kata Thumamah, in taqtul, kalau kau bunuh aku, taqtul dzadamin. Yang kau bunuh adalah orang yang terhormat, darah yang terhormat. Karena dia pemimpin memang di kaumnya. Wa in tun'im ala syakir. Tapi kalau kau membebaskan aku, kau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Wa in kunta turidu malan fasal ma syi'ta. Kalau kau ingin harta, berapa kau akan minta untuk membebaskan dia? Rasul dia ditinggal sama Nabi. Nabi sholat. Besoknya Nabi lewat, ketemu Thumamah. Ma indak ya Thumamah. Thumamah mengatakan, ma qultu laka, yang sudah aku sampaikan kepadamu wahai Muhammad. Kau bebaskan aku, bebaskan orang yang akan berterima kasih. Tapi kalau kau membunuhku, kau membunuh orang yang terhormat. Kalau kau minta harta, berapa kau minta? Kemudian Rasul sholat di Masjid Nabawi. Hari ketiga Rasul SAW tanya lagi, ma indak ya Thumamah, apa yang kau miliki wahai Thumamah? Ma qultu laka ya Muhammad, yang sudah aku sampaikan kepadamu. Sudah. Rasul SAW mengatakan kepada sahabatnya, atliqu Thumamah, udah bebaskan Thumamah. Thumamah ketika dibebaskan jamaah, pikirnya dia mau pulang ke kampungnya. Tidak, dia masuk ke salah satu kebun, dia mandi di sana. Dia masuk kembali ke Masjid Nabawi. Dia menyumpai Rasul SAW mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, wallahi ma 'alal ardi wajhun abghadu ilayya min wajhik. Faqad asbaha wajhuka abbal wujuh ilayya. Demi Allah Muhammad, tidak ada di muka bumi ini wajah yang paling ana benci lebih dari wajah. Tapi sekarang wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Wallahi ya Muhammad, ma kana dinun abghada ilayya min dini. Tidak ada agama yang lebih aku benci dari agamamu Muhammad. Faqad asbahal yawm ahabbud din ilayya. Agamamu sekarang paling aku cintai. Ya Muhammad, makana baladun abghadu ilayya min balad. Tidak ada negeri yang lebih aku benci dari negerimu. Bayangkan orang ketika benci dengan wajahnya, benci dengan agamanya, benci dengan negerinya. Dia benci dengan orang-orang itu. Dan Thumamah benci. Dia mengatakan tidak ada negeri yang lebih aku benci dari negerimu. Dan sekarang negerimu itu adalah negeri yang paling aku cintai. Lalu Thumamah mengatakan, ya Muhammad, pasukanmu menangkap aku ketika aku mau berangkat umroh. Dia mau berangkat umroh. Karena orang-orang kafir di Mekah itu, mereka sebagian agamanya agama Nabi Ibrahim. Mereka umroh dengan kesyirikan mereka tentunya. Fama taruh, gimana pendapatmu? Apa aku langsung berangkat umroh atau aku pulang? Rasul memberikan kabar gembira kepada Thumamah dan menyuruh dia berangkat umroh. Berangkatlah Thumamah ini umroh. Berita keislaman Thumamah sudah menyebar. Karena dia orang tokoh di masyarakat.
tersebar di Mekah. Ketika dia umroh, ada orang kafir datang. Ya Thumamah, Sobaud, Thumamah, kau sudah murtad. Apa kata Thumamah? La, walakinni aslamtu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku gak murtad, kata dia. Aku masuk Islam bersama Muhammad. Kemudian Thumamah mengatakan, wallahi la ta'tikum hintah min Thumamah minal Yamamah hatta ya'dzana fihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Thumamah, kau jangan mengharap gandum akan datang dari Yamamah. Satu butir pun gak akan datang dari Yamamah. Karena orang Mekah itu dapat gandum dari Yamamah. Maka ketika itu Thumamah memboikot orang Mekah. Dia mengatakan tidak akan satu gandum pun datang ke kota Mekah sampai Muhammad SAW mengizinkan untuk datang ke tempat itu. Bayangkan jemaah, ketika orang kenal dengan Rasul SAW, dia akan cinta. Orang-orang yang mencela Nabi kita SAW, kesian mereka. Mereka perlu dikasihani. Maka tugas kita adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan Rasul SAW kepada mereka. Tunjukkan akhlak kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Dia supaya tahu, mungkin dia ngelihat kita nggak suka, gayamu kayak gitu, perlakuanmu kayak gitu. Tapi tatkala kita berakhlak dengan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, akan banyak orang yang melihat ternyata Islam itu indah. Kenapa lihat fulan masya Allah berbakti sama orang tuanya, fulan membantu tetangganya, fulan suka berbagi, masya Allah. Insya Allah dia yang awalnya benci dengan agama Allah akan cinta. Jadi kalau dapat orang kayak gitu, pelan-pelan kita memberikan arahan kepada dia. Wallahu a'lam bishawab.